warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Alhamdulillah, pada kali ini kami akan kami akan menunjukkan menunjukkan cara pemasangan dari alat fish finder. Nah, pertama ini ada alat yang pertama yaitu display, yang kedua ada aki, dan ini ada antena. Selanjutnya ada transducer, dan kabel-kabelnya itu ada kabel untuk antena ke display. Selanjutnya ada ini kabel untuk power supply dan juga kabel untuk menyambungkan ke transducer. Nah, baiklah, jadi yang pertama itu pasang dulu kabel antena yang pertama. Nah, pada kabel antena ini ada lubang yang memanjang, dan ini untuk masuk ke lubang ini yang ada drat atau ini ada klipnya di sini. Jadi pas ini pastikan lubang ini pas masuk ke klip ini. Kalau sudah masuk itu putar ke kanan hingga bunyi klik. Nah, pastikan terpasang dengan benar. Dan selanjutnya yang satunya itu dipasang ke antena. Ini kemudian dipasang ke antena. Yang pertama itu dibuka dulu. Ketika buka ini sebisa mungkin jangan menyentuh bagian atas dari antena ini. Selanjutnya langkahnya masih sama seperti pemasangan di alat displaynya itu. Pastikan masuk ke klip ini, lalu diputar kanan. Selanjutnya itu pasang ini sampai benar-benar terpasang. Selanjutnya itu pemasangan kabel power supply dan juga kabel penghubung ke transducer. Nah, di sini kabel pinnya itu ini ada 20 sekitar 16 pin. Nah, selanjutnya pas pemasangan ini bentuknya tidak seutuhnya itu lingkaran. Ini di sini ada seperti ya seperti kayak cekungan. Nah, di sini juga sama. Pastikan disesuaikan sesuai sama cekungan ini. Ditekan, putar itu ya. Masuk. Deh. Selanjutnya kita pemasangan dari kabel penghubung dari display ke transducer. Bisa dilihat untuk sini ada kayak cekungan untuk memasukkan dari pentolan yang ada di sini. Ini langsung aja disesuaikan untuk pemasangannya. Bisa diputar ke kanan. Sudah. Stop dulu. Kemudian kita menghubungkan ke power supply yaitu aki. Nah, pada sini power supply-nya itu ini ada menandakan dia bahwa ini ke kutub positif Warna merah. itu berwarna merah, dan kemudian yang berwarna hitam itu ke kutub negatif. Nah, aki ini itu adalah arus DC. Rata-rata alat akustik itu yang digunakan adalah arus DC. Setelah sudah terpasang, kita ke display. Nah, selanjutnya di sini pada display itu yang pertama untuk menghidupkannya itu yang ini tombol power ini. Ditekan yang lama sampai hidup.
lalu ditunggu. Nah, setelah itu ada peringatan. Nah, jika alat sudah terpasang semua itu, power supply juga terpasang, nyalakan alat pada dengan cara tekan tombol power pada sebelah sini, tekan yang lama hingga display ini menyala. Nah, lalu selanjutnya muncul peringatan seperti ini, langsung klik aja tombol select ini. Nah, di sini ada tampilan menu. Nah, yang pertama itu kita itu mengimpor data yang kita buat dari web source. Nah, itu caranya yaitu pertama pilih menu informasi. Nah, di sini ada banyak pilihan. Kalau kita ingin mengimpor atau mengekspor data, kita pilih data pengguna. Nah, selanjutnya di sini ada pilihan transfer data. Nah, kalau misalnya simpan ke kartu itu untuk mengekspor data. Jadi kita melakukan tracking di GPS ini. Kalau misalnya gabungkan dari kartu itu berarti mengimpor data. Mengimpor data yaitu data yang sudah kita buat dari map source. Jadi dimasukkan ke sini untuk melakukan navigasi di sini. Nah, itu tinggal pilih aja kita mau mengekspor atau mengimpor. Nah, kalau mengimpor itu ya tinggal klik itu terus lalu data itu akan tergabung seperti ini. Nah, di sini tidak ada data yang ditemukan, hanya memberi contoh. Nah, selanjutnya kalau kita ingin mengekspor data hasil tracking menggunakan alat ini, yaitu simpan ke kartu. Caranya sama, yaitu pilih menu yang tulisan simpan ke kartu ini, lalu klik tombol select. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini, dan ada tulisan transfer selesai, berarti transfer data sudah berhasil dan data berhasil kita ekspor. Nah, lalu selanjutnya kembali. Nah, di sini kita kalau misalnya mau melakukan navigasi, yaitu pilih tampilan mau kemana. Pilih tampilan ini. Nah, di sini ada banyak pilihan, waypoint, rute, jejak. Nah, kita itu pilih yang ini itu sesuai dengan data yang sudah kita buat. Nah, ini kita pilih contohnya rute. Di sini udah ada datanya. Ini data yang Nah, ini data yang sudah kita ada masukkan. nih, yang sudah kita masukkan. Itu kita pilih, klik select. Nah, di sini muncul total jarak dan belokan yang sudah kita buat. Yang pertama itu total jarak 64,7 nm, atau 64,7 nautical miles, sebanyak 21 belokan. Nah, selanjutnya kalau misalnya sudah pastikan jaraknya sudah benar. Lalu selanjutnya kalau untuk kita melakukan navigasi, pilih menu yang tulisan ini yang navigasikan ke. Kita klik. Nah, di sini kita pilih kemudikan rute, ada ke depan dan mundur. Nah, kalau ke depan itu kita itu melakukan navigasi dari posisi pelabuhan. Dari awal itu kita berada di titik di pelabuhan. Nah, kalau yang mundur ini berarti pelabuhan itu berada di titik akhir atau berada di titik akhir perjalanan kita. Nah, kalau misalnya kita start dari titik pelabuhan di awal, berarti ke depan, tinggal pilih. Nah, akan muncul seperti ini, tampilan seperti ini. Nah, ini sudah muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini banyak tampilannya. Ada kecepatan GPS, tibanya itu waktu durasi lama kita
lama perjalanan kita yang dihitung dari kecepatan GPS ini. Kemudian, nah pada display ini kelihatan ada kecepatan GPS, di mana kecepatan GPS ini adalah. Nah, kemudian pada kecepatan GPS ini di sini untuk kecepatan kapal itu harus rata-rata itu kecepatan 4 knot. Nah, di sini dengan kecepatan itu harus konstan, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, kemudian di waktu tibanya ini dapat dihitung dari kecepatan saat dari titik 1 menuju ke titik kedua, berapa waktu yang akan ditempuh. Kemudian ada GPS heading, dimana kalau GPS heading ini menunjukkan arahnya. Jika pada GPS heading ini menunjukkan misal dia 90 derajat, nah berarti dia menunjukkan arah timur. Jika dia menunjukkan misal 270, nah 270 derajat dia menunjukkan ke arah barat laut. Lalu, nah jika sudah, ini selanjutnya yang seperti dijelaskan tadi, selanjutnya itu kita akan melakukan navigasi menggunakan sonar. Nah, di sini kan ada pilihan peta, sonar, peta atau sonar. Nah, kalau peta itu menampilkan peta seperti tadi. Nah, jika sonar itu menampilkan navigasi menggunakan sonar, dan peta atau sonar itu si display ini akan terbagi dua. Yang atas itu peta dan yang bawah itu sonar. Nah, kita pilih yang pertama itu sonar karena yang peta itu tadi sudah dijelaskan. Kita pilih yang sonar. Nah, lalu selanjutnya kita pilih yang layar penuh. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini sama seperti tadi tampilannya untuk kecepatan waktu tiba dan GPS headingnya. Nah, ini adalah hasil dari tracking dari sonar. Nah, ini di sini tuh terlihat objek-objek yang target strength-nya. Bahwa di display ini kelihatan bahwa di kolom peran itu terdapat apa aja objeknya. Di sini kita menggunakan Facefinder, di mana Facefinder ini itu menunjukkan ikan. Jika di kolam perairan yang kita temui itu juga ketemu sampah, Objek lain itu terekam di sini adalah ikan. tetapi memenuhi kaidah target strength, maka di sini akan tampil objek berbentuk ikan. Mengingat dari alat ini namanya yaitu fish finder. Itu bang ikan loh. Lanjut. Nah, lalu selanjutnya kalau tadi itu sonar. Nah, di sini selanjutnya navigasi menggunakan peta dan sonar. Yang saya jelaskan tadi, yang layar displaynya itu akan terbagi menjadi dua. Nah, pilih menu tadi peta atau sonar dan pilih peta navigasi ini. Pilih peta navigasi. Nah, di sini terlihat yang bagian atas itu peta yang seperti tadi, yang seperti awal pertama dijelaskan, dan yang bawah ini hasil tracking menggunakan sonar ini. Nah, di sini muncul objek ikan yang tadi sudah dijelaskan, dan display atasnya juga sama seperti tadi, yaitu kecepatan pada kapal, waktu tiba, GPS heading, jarak. Nah, kalau keluar jalur itu adalah nah, selanjutnya jika sudah melakukan penelitian untuk mematikan alat, yaitu sebelum menaikkan transducer, pastikan alat ini sudah mati. Jadi pencet tombol power on off ini sampai alat ini benar-benar mati. Nah, jika sudah, keluarkan transducer dari air, lalu
bersihkan? Untuk cara pembersihannya itu, untuk pengeringannya itu di tap-tap, bukan di lap-lap. Nah, kalau di lap dia akan tergores untuk ini sensornya. Sekian video dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.